ini yang saya hadapi adalah manusia, maka saya akan mengadakan pendekatan juga yang humanis. Iya. Jadi mungkin lebih ke permasalahannya, Iya. fakta-faktanya apa Ya, saja. jadi saya gini, kalau saya bilang yang ini kan faktanya begini. Makanya objektif ya, kalau si B begini, bukan bapak salah, bukan ibu juga misalnya ini, bukan ibu benar, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi mari kita lihat masalahnya, dudukkan permasalahan. Jadi dengan fakta, bukti-bukti, misalnya kan begini, misalnya saya contohnya, saya akan menunjuk seseorang menjadi ibu guru di sini menjadi kesiswaan. Ini sempat dan meletup, oh ini, sedangkan ini masih baru, ada yang angkatnya lebih tinggi. Maka saya bilang bahwa saya menunjuk si A ini karena saya lihat kinerjanya. Iya, sebenarnya dia kinerjanya, bukan saya melihat kepada pangkatnya. Karena apalah pangkat itu selama kinerjanya juga, kompetensinya juga masih kurang, bukan tidak ada, masih kurang. Jadi saya begini, ini dan juga barusan ini juga saya alami. Berarti ibu juga mengacu pada nilai kebajikan, keadilan, betul, kompetensi yang dimiliki. Iya betul. Loyalitas terhadap pekerjaan. Adil kan nggak harus sama rata ya. Betul. Baik ibu. Pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangannya apa saja ibu? Banyak ini kalau tantangannya, kadang ya tadi itu. Contoh saya di sekolah aja ya, yang contohnya tadi, merasa bahwa yang ini saya ini sudah senior. Kadang senioritas ini, iya, merasa bahwa dia itu, saya udah tahu. Saya mungkin lebih dulu saya dibandingkan ibu di sekolah. Kadang seperti itu. Itu kan juga tantangan pada saya. Saya juga lebih dulu sekolah ini, saya lebih tahu. Tetapi saya kembali, saya tidak hadapi dengan kekerasan. Saya kembalikan lagi kepada porsinya, bahwa saya melihat setiap ini adalah pada kompetensi. Saya tidak melihat pada personality. Karena kalau sudah personality ini sudah pada main hati, kan gitu ya. Jadi sudah tidak objektif lagi, berarti subjektif. Kalau saya tidak melihat pada personal. Jadi itu kadang jadi pimpinan di situ sulitnya. Kita kepingin adil, sebetulnya kita kan kepingin sama. Kadang itu masalah beban kerja, masalah ini, itu menjadi problem. Apalagi seperti sempena dengan jam yang sedikit. Sebetulnya kalau saya kan kepingin adil, tapi ini kadang menjadi problem juga. Kenapa saya sini jam saya lebih sekian? Kenapa? Sedangkan si A itu jamnya lebih banyak. Kenapa saya tidak sama? Begitu juga, kenapa si A ini yang ini yang ditunjuk? Kenapa bukan saya? Ini kan juga termasuk problem. Iya, tantangannya ibu ya. Nah di situ makanya saya pasti akan jelaskan bahwa saya melihat semuanya itu pada kompetensi. Saya tidak akan melihat kepada personal. Jadi pada kemampuan, mau si A, si B, dan begini. Bahkan ada juga waktu itu apa namanya ya, penilaian kinerja akhir tahun itu pernah ada juga ini waktu. Kenapa saya lebih rendah dibandingkan nilainya? Waktu itu belum PMR. Saya bilang bahwa saya nilainya sesuai dengan kinerja. Saya akan berusaha bersikap adil dengan melihatnya itu tadi. Sesuai kinerja, ayo apa yang bisa kita kerjakan bersama. Kita di sekolah ini adalah keluarga. Kita katakan bahwa kita adalah keluarga. Bukan untuk bersaing, bukan untuk mencari saya lebih unggul daripada yang lain, tapi kita duduk pada porsi masing-masing. Kalau saya begitu. Jadi tantangannya gimana caranya benar-benar bisa mengayomi semua. Betul, karena di sini, makanya saya bilang kita adalah keluarga di sekolah. Di saat kita sakit, bukan keluarga kita di rumah, maka inilah teman-teman kita yang akan datang merangkul kita. Jadi mari, waktu saya lakon kenang.
Jadi memang harus adil, tidak memihak sama siapapun, Betul. dan sesuaikan dengan Karena kinerjanya berat. masing-masing, Bu ya. Kalau memihak itu enggak. Iya. Lalu adakah ibu memiliki jadwal tertentu, misalnya lagi ada masalah dilema etika ya, apakah perlu menunggu waktu tertentu, ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus itu, atau mungkin langsung saat itu juga diselesaikan? Saya tidak menunggu waktu. Jadi begitu ada sebuah konflik etika, biasanya saya besoknya hari itu juga saya lihat dulu masalahnya apa. Baru kita biar tidak merusak isu ya. Kalau kita langsung saat ini langsung enggak. Jadi begitu melihat sebuah konflik, saya pikir dulu apa ini bagaimana, akar masalahnya apa, baru di situ besoknya maka saya diskusikan. Setelah dulu Iya betul, kita lihat akar masalahnya. Iya. Kedepannya bagaimana jangka Iya panjangnya, betul, iya betul, mudarat sama manfaatnya apa. betul betul. Nilai kebajikannya sudah sangat ibu laksanakan. Betul, tapi nggak nunggu ada jadwal. Jadi begitu ada masalah besoknya baru saya akan bicarakan. Iya. Biasanya ibu memiliki ini nggak, jalan keluar menyelesaikannya itu ada prosedur tertentu yang dijalankan, terus urutannya harus begini. Kalau saya enggak sih. Jadi saya yang tadi itu setelah saya ketemu kita bicarakan secara terbuka. Kemudian akhirnya begini, keputusannya harus begini. Kemudian saya hanya melihat nanti ke belakang, saya evaluasi. Setelah ini disepakati, ada solusi dalam jangka waktu, misalnya saya seminggu, 2 minggu, 1 bulan saya lihat, saya evaluasi. Sudah berjalan dengan benar apa enggak, sudah sesuai dengan kesepakatan, komitmen yang tadinya sudah disepakati. Jadi itu pasti saya adakan evaluasi. Biar kedepannya itu kita berjalan dengan benar maksudnya sesuai dengan tadi kesepakatan itu, komitmen. Jadi ibu juga mengajak rekan lain untuk kolaborasi. Iya, Jadi nggak langsung betul. memutuskan sendiri Bu Oh, ya. iya. Iya. Terbuka itu. Iya. Baik, yang nomor 7. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ada mungkin orang lain ataupun faktor-faktor apa yang mempermudah menyelesaikan masalah dilema etika? Selama ini pengalaman saya di sini, kalau orang lain masih belum. Biasanya kalau saya sudah mentok begitu, baru saya biasanya telepon pengawas. Iya, Pak, bagaimana saya ini menjumpai sebuah masalah begini. Misalnya contohnya saya ini pernah juga akhirnya ke pengawas, Pak, gimana Pak? Saya punya guru ini tidak pernah masuk. Karena saya misalnya minta pendapat orangnya, sudah Bu, kasih aja surat SP 2 3 laporkan ke dinas. Nah di situ saya hati nurani saya masih belum bisa, karena ini yang juga hubungannya mohon maaf dengan Ya dilema jadinya ibu ya. betul. Biasanya saya minta pendapat pada pengawas, Mak gimana? Ini contohnya begini, karena kadang yang ini bilang, saya nggak baca, nggak baca. Kan itu juga termasuk juga sudah si ini dibaca, ya dia wajar masuk. Saya nggak baca, saya nggak masuk. Dia kadang lupa bahwa gaji kita itu adalah amanah, kita dikasih apa kerja di satu tempat itu adalah amanah. Dari situlah kita dikasih gaji. Kalau urusan sertifikasi kan hanya urusan jumlah jam mengajar. Itu juga pernah biasanya saya konsultasi dengan untuk mengambil keputusan. Atau mungkin ada faktor lain yang selain seseorang mungkin ketelatenan ibu yang kesabarannya gitu, jadi nggak langsung bawa emosi. Kesabarannya juga. Iya, memang saya tidak pernah bawa emosi. Saya di sini kemarin saya cerita ya, saya memposisikan bahwa ini adalah keluarga saya. Saya diberi amanah di Semprinang, saya memposisikan bahwa saya adalah ibu. Senakal-nakalnya anak seorang ibu itu harus mampu mengatasi, bukan terus menghukum anak itu, tidak. Mungkin itu yang saya paling sering kan gitu. Ya, disitulah dilemanya. Satu Iya. sisi harus tegas, tapi satu lain kalau terlalu tegas dan Iya. kaku malah merugikan Betul, anak tadi. betul. Seperti itu. Baik ibu, yang terakhir dari semua yang sudah ibu sampaikan tadi kepada kami, pembelajaran apa yang mungkin bisa kita petik atau ambil hikmahnya tentang bagaimana cara mengambil keputusan untuk dilema etika ini?
Hikmahnya apa itu? hikmahnya jadi kita Pelajaran yang bisa kita ambil. bahwa kita itu tidak mudah mengambil keputusan di saat di situ merasa semuanya sama benar, tetapi hikmahnya saya jadi mampu mengatasi, berusaha bijak, adil tanpa harus merugikan seseorang. Jadi adil, intinya saya harus adil, walaupun adil itu kan belum tentu harus misalnya timbangannya sama. Tidak harus seperti itu. Betul. Jadi itu yang paling saya ambil hikmahnya, bahwa saya itu mampu bersikap adil, berusaha, bukan mampu, berusaha bersikap adil dalam setiap permasalahan, mengatasi masalah yang ujungnya nanti tidak ada yang merasa tersakiti. Jadi adil tapi tidak sama. Iya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya Ibu ya. Betul. Kita bisa bilang kenangan. Iya benar. Lakonan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita menjadi pemimpin itu harus bisa bersikap adil, mengadili, bijaksana. Iya. Jadi keputusan kita tidak merugikan pihak manapun. Betul. Sebetulnya pimpinan itu paling berat di situ. Iya, benar Kalau jadi sekali. pemimpin itu gampang. Mau ada yang bersikap marah-marah, bersikap arogan bisa, tapi kebetulan itu bukan prinsip saya. Saya di 3 sekolah ini, insya Allah tidak pernah marah. Bukan tidak mau marah, tapi bagi saya tidak perlu, karena setiap masalah tidak diatasi dengan emosi. Ada penyelesaian yang lebih baik Bu ya, dengan tanpa harus marah seperti itu. Betul. Itu Dan saya. itu nggak gampang Ibu yang mengelola Tidak gampang. kompetensi emosionalnya. Betul. itu. Saya bicara gimana caranya, tapi saya manusia, mungkin kadang saya luput. Tapi saya usahakan setiap yang mau saya ucapkan kira-kira menyakiti nggak pada orang. Itu yang saya coba. Meskipun itu guru, kadang pimpinan itu gitu. Wah, itu mereka bilang adalah anak buah. Kalau saya tidak pernah bilang itu anak buah saya, tetapi adalah mitra saya, rekan kerja saya, tim saya. Jadi menjaga hati semua pihak. Betul. Bahkan mungkin mengorbankan diri pribadi Bu ya. Betul, sangat betul sekali. Iya, iya. Terima kasih Bu, ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran saya ke depannya untuk Amin. bersikap, mengambil Siapa keputusan tahu jadi pemimpin terkecil juga. apapun. Betul. Tidak dengan emosi. Tidak dengan emosi, apalagi hal yang besar menjadi seorang pemimpin. Ya, di situ. Terima kasih banyak Ibu ya Sama-sama. atas waktunya, juga Sama-sama. atas semuanya untuk membantu saya belajar hari ini. Terima kasih Bu. Sukses. Amin, terima kasih.